Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Ini dengan Rindiani ya yang tadi menghubungi saya? Ya Bu, saya Rindiani dari mahasiswa SAI yang kemarin sebelumnya udah menghubungi Ibu. Iya benar. Gimana kabarnya Rindi? Alhamdulillah Bu, saya baik. Alhamdulillah. Tadi kesini sama siapa? Kebetulan tadi saya kesini sendirian aja Bu, pakai angkot kesininya. Oh iya. Kalau saya boleh tahu, ini pertama kalinya Rindi ikut konseling? Ya Bu, kebetulan saat ini saya baru pertama kali ikutan konseling. Rindi tahu saya dari mana? Saya tahu Ibu dari teman saya yang kebetulan teman dekat juga gitu Bu. Jadi dia cerita kalau misalnya ya saya punya masalah dalam diri saya, boleh konsul ke Ibu, katanya seperti itu. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Dalam proses konseling ini kita akan memecahkan masalah Teh Rindi bersama-sama. Kemudian di sini saya sebagai konselor hanya membantu saja. Jadi nanti pada akhirnya Teh Rindi sendiri yang harus menyelesaikan masalah Teh Rindi. Kemudian Teh Rindi nggak perlu khawatir, dalam konseling ini semuanya terjaga kerahasiaannya. Saya tidak akan membocorkan apapun yang ada di dalam konseling ini dari siapapun. Jadi sebenarnya bagaimana permasalahan Teh Rindi? Jadi begini Bu, permasalahan saya itu, saya kan sekarang semester 7 ya. Iya. Nah semester 7 itu kan harus fokus proposal juga buat skripsian Oh gitu. iya. Tapi saya tuh ngerasa cemas Bu, jadi saya malas gitu ngerjain proposalnya itu. Sekarang ini Teh Rindi ini mahasiswa semester 7 yang saat ini sedang menyusun proposal, tapi Teh Rindi sekarang merasa cemas dan juga jadi malas mengerjakan proposalnya, begitu ya? Ya Bu, seperti itu. Boleh saya tahu aktivitas Teh Rindi saat ini apa saja ya? Kalau untuk saat ini saya cuma fokus untuk kuliah saja sih Bu. Tapi kalau dulu saya sempat bekerja sambil kuliah. Oh iya. Bekerjanya di mana dan bekerja apa ya Teh? Bekerjanya saya di SD Bu, saya mengajar di SD, saya mengajar sebagai wali kelas seperti itu Bu. Nah, kalau dulu kan Teh Rindi sambil bekerja, kalau sekarang Teh Rindi udah fokus kuliah saja ya? Ya Bu. Nah, kalau saya boleh tahu, bagaimana dengan alasan Teh Rindi mundur dari pekerjaan? Jadi awalnya saya mundur dari pekerjaan saya karena kan saya semester akhir ya Bu, semester 7, diperlukan penelitian ke sekolah ini itu. Jadi saya rasa saya mending udah dulu bekerja karena takut nanti saya tidak fokus mengajar anak-anak peserta didik saya juga terbengkalai seperti itu Bu. Jadi ya udah saya fokuskan dulu untuk kuliah dan berhenti bekerja. Ya, jadi intinya Teh Rindi ini memilih untuk berhenti bekerja karena Teh Rindi mau fokus untuk menyelesaikan kuliah. Ya. Dan berarti sekarang ini Teh Rindi lebih banyak memiliki waktu luang kan ya? Iya Bu. Nah, kalau begitu sebenarnya apa sih penyebab Teh Rindi merasa cemas dan menjadi malas untuk mengerjakan proposal? Jadi begini ya Bu, sebelumnya saya sudah curhat juga ke teman-teman saya kalau saya berhenti bekerja tuh ingin fokus tugas akhir, tapi Ya. kata mereka kenapa harus bekerja, kenapa harus berhenti bekerja, kenapa nggak lanjut aja, padahal kan itu peluang untuk kamu ngelanjutin studi akhir kamu, Ya. biar kamu dapat pekerjaan, tidak perlu mencari pekerjaan kemana-mana, seperti itu Bu. Jadi saya benar nggak ya keputusan yang saya ambil karena mendengar perkataan dari teman-teman. Jadi intinya Teh Rindi itu sekarang merasa cemas karena Teh Rindi khawatir salah mengambil keputusan, begitu ya? Iya Bu, seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut pendapat Teh Rindi sendiri sebenarnya dengan berhenti bekerja saat ini karena ingin fokus kuliah, apakah itu akan menutup peluang Teh Rindi ke depannya? Kalau menurut saya sih Bu, malah banyak peluang yang akan saya dapatkan kalau misalnya saya bisa mendapatkan ijazah dengan nilai yang baik gitu kan, nanti Iya. bekerja harus memerlukan ijazah ya Bu, seperti Iya, itu. iya, betul. Seperti itu sih Bu, jadi mendapatkan peluang yang lebih banyak walaupun saya udah nggak bekerja di tempat itu, tidak menutup peluang saya gitu Bu. Oke, berarti sekarang sudah cukup jelas ya. Walaupun Teh Rindi sekarang berhenti bekerja karena fokus kuliah,
kedepannya tidak akan menutup peluang-peluang Teh Rindi. Peluang-peluang itu akan selalu tersedia, benar kan? Iya Bu, seperti itu. Oke, jadi sekarang bagaimana perasaan Teh Rindi? Kalau sekarang perasaan saya udah lega sih Bu, saya nggak menyesal dengan keputusan yang saya ambil. Saya akan lebih semangat lagi belajar, fokus skripsi saya. Kalau untuk peluang nanti juga insya Allah akan banyak peluang Ya Bu. tentu, peluang itu pasti akan selalu tersedia, apalagi kalau kita sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana perasaan Teh Rindi? Sekarang perasaan saya jauh lebih enak Bu, jauh lebih lega dan enggak ngerasa keputusan yang saya ambil itu salah gitu. Saya sekarang ingin fokus dulu kuliah gitu Bu. Baik, saya paham. Artinya Teh Rindi sudah yakin dengan keputusan yang Teh Rindi ambil. Kemudian, untuk selanjutnya, bagaimana langkah yang akan Teh Rindi Kedepannya supaya tentu kan peluang banyak ya Bu ya. Berarti saya harus meningkatkan kualitas diri saya, yaitu dengan cara semangat dalam ngerjain proposal, skripsi, belajar dengan sungguh-sungguh, banyak relasi juga, mungkin seperti itu ya Bu. Oke, berarti Teh Rindi kan memutuskan untuk berhenti bekerja bukan tanpa alasan ya, melainkan ingin fokus dengan kuliah. Jadi sebenarnya Teh Rindi memilih keputusan di antara untuk berhenti bekerja dan lanjut fokus kuliah itu artinya Teh Rindi sudah memutuskan untuk memprioritaskan tugas akhir Teh Rindi. Nah, sekarang saatnya Teh Rindi melaksanakan apa yang sudah Teh Rindi rencanakan tadi. Yang terpenting ketika kita mengambil suatu